Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing device dari Apple stok lama. Bentar-bentar, ini saya beli dari toko Pak Edi. Kok boxnya dari sapi ya? Bodo amat lah. Oke, jadi ini adalah iPod Touch, device pemutar musik dari Apple. Tapi kalau iPod Touch ini, dia bukan sekedar untuk memutar musik aja ya. Ada beberapa fungsi lainnya nih. Untuk kondisinya, dari keterangan seller, ini masih baru, stok lama gitu, dan masih segel. Nah, yang ini iPod Touch generasi keempat, model numbernya ID-A, berarti ini unit resmi untuk penjualan di Indonesia ya. Terus untuk storage-nya 8GB dan warnanya black atau hitam. Di bagian belakang di sini ada storage-nya lagi 8GB. Terus ada tulisan komputer PAM Apple iPod Touch diimport oleh PT Bangun Persada Tata Makmur. Alamatnya di Jakarta Utara ya. Ini saya beli di toko online dengan harga 450.000. Harga segitu memang bukan yang murah banget ya. Tapi kalau dengan kondisi yang masih baru, belum diaktifasi, saya rasa ini masih lumayan di harga segitu. Kemungkinan ini emang unit baru, tapi nanti kita cek aja ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya. Taruh dulu. Terus ada tulisan Design by Apple in California. Ada petunjuk penggunaan, semudah menjentikan jari tangan. Bahasa Indonesia ya. Fingertips. Ini yang bahasa Inggrisnya. Ini petunjuk informasinya. Ini yang bahasa Inggrisnya. Dan dapat stiker Apple. Ada 2. Ini ukurannya lebih kecil dari yang iPhone ya. Lanjut, ada kabel data. Dia tipenya masih 30 pin konektor ya. Belum yang Lightning. Dan dapat earphone atau earpods. Modelnya kayak gini. Dia nggak ada remote-nya ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari iPod Touch generasi keempat. Oke, lanjut cek unitnya. Ini masih nempel ya. Dibuka dulu. Enak banget ya ngebuka dan ngeletek produk dari Apple itu. Lanjut, di bagian depan ada layar 3,5 inch. Terus dia ini udah retina display. Di bagian atasnya ada kamera depan. Di bagian bawahnya ada tombol home, khas Apple ya. Di bagian samping kanan nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada lubang jack audio, lubang 30 pin konektor, dan speaker. Di bagian samping kiri ada tombol pengatur volume. Di bagian atas ada tombol power. Untuk bagian belakang ada kamera belakang, mikrofon, logo Apple, tulisan iPod, terus ada storage-nya 8GB dan tulisan bla bla bla. Untuk bagian belakangnya ini kalau nggak salah materialnya dari stainless ya. Terus dia juga mirror gitu. Dan dari beberapa info yang saya dapat, bagian belakangnya ini gampang banget lecet. Untuk bodinya ini tipis banget ya. Terus nggak terlalu berat juga. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Wah, nggak bisa nyala nih. Kemungkinan baterainya ini kosong banget ya. Soalnya ini kan stok lama. Ya, semoga aja kayak gitu. Coba di-charge dulu ya. Yes, nyala nih. Ada tanda-tanda kehidupan. Much later. Oke, lanjut. Ini udah saya charge berjam-jam, akhirnya bisa masuk ke setup. Dan inilah tampilan pertama dari iPod Touch generasi keempat. Coba cek ke settings. Untuk kapasitasnya yang 8GB, yang terbaca sekitar 6,4GB dan tersedia sekitar 6,2GB.
Untuk iOS-nya, masih pakai versi iOS 5.1. Wah, ini jadul banget ya. Untuk modelnya juga ID, dan serial number-nya juga cocok sama yang di kotak. Saya cek di Apple Coverage, iPod ini tanggal pembeliannya tidak divalidasi. Berarti unit ini sebelumnya belum diaktifasi ya? Atau ada yang tahu maksudnya apa? Coba komentar ya. iPod Touch 4 ini dirilis sekitar September tahun 2010. Berarti udah mau 11 tahunan ya. Dan harganya waktu itu mulai dari 229 US dollar. Dilihat dari fisiknya, iPod Touch 4 ini agak mirip modelnya sama iPhone 3GS. Cuma lebih tipis, ringan, dan bagian belakangnya stainless, mirror gitu, bertuliskan iPod dan gampang dekil karena sidik jari. Untuk speknya, iPod Touch 4 ini pakai chipset yang sama dengan iPhone 4, yaitu Apple A4, dengan RAM 256MB, internal ada yang 8, 32, dan 64GB. Terus punya kamera belakang 0,7MP tanpa lampu flash dan kamera depan 0,3MP VGA yang bisa dipakai untuk FaceTime. Untuk baterainya hanya berkapasitas 930 mAh. Nah, baterai di unit saya ini masih drop, mungkin karena stok lama dan kosong banget, jadi harus dicas terus untuk kalibrasi. Saya coba cek di software update, ternyata dapat update ke iOS 6.1.6. Ini update-nya otomatis ya, ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi. Makanya, saya buru-buru matiin Wi-Fi-nya, karena pengen nikmatin dulu iOS 5.1. Kalau dari tampilan UI-nya, iOS 5 ini menurut saya nggak beda jauh sama iOS 6 yang pernah saya coba di iPhone 3GS. Masih sama-sama klasik ya, tapi dari segi kompatibilitas aplikasi berbeda. Memang, kalau di App Store itu sama-sama udah dikit banget aplikasi yang support di iOS 5 atau 6. Tapi kalau kita coba install aplikasi pakai trik yang pernah saya bahas, iOS 5 ini lebih parah dari iOS 6. Misalnya aplikasi Telegram yang sama-sama bisa diinstal, tapi di iOS 5 ini nggak bisa digunakan. Waktu mengisi nomor nggak bisa terhubung ke server Telegramnya. Beda dengan iOS 6 yang masih bisa digunakan. Begitu pula dengan aplikasi Joox yang sayang banget nggak bisa diinstal di iPod Touch 4 iOS 5 ini. Padahal kan lumayan, bisa buat denger lagu streaming kayak di iPhone 3GS. Ini disebabkan perbedaan versi aplikasi yang terinstal. Kemungkinan, kalau iPod Touch 4 ini diupdate ke iOS 6, bisa sama kayak iPhone 3GS. Tapi untuk lagu, masih bisa dimasukin lewat PC atau laptop ya, pakai iTunes atau TriuTools dengan mudah. Dan tentu lagunya bisa diputar secara offline. Untuk iTunes Store yang ada di iPod Touch 4 ini juga masih bisa, cuma saya belum coba beli. Untuk kualitas suaranya, pakai AirPods menurut saya masih mantep ya. Apalagi kualitas file musiknya yang tinggi. Tapi kalau untuk speakernya, saya rasa biasa aja, nggak begitu wah. Selain jadi pemutar musik, iPod Touch 4 ini juga punya fitur-fitur lain yang bisa digunakan hampir seperti iPhone, namun tanpa seluler pastinya, seperti browsing, nonton video, install aplikasi, walau nggak semua aplikasi iPhone bisa diinstal di iPod ya. Terus bisa juga buat foto-foto. Dan inilah hasil kamera dari iPod Touch 4. Menurut saya, iPod Touch bisa dikatakan seperti iPhone tanpa seluler atau Wi-Fi only. Dengan fitur-fitur yang dipangkas, material dan build quality-nya juga berbeda, dan harganya yang di bawah iPhone. Ya, iPod tetaplah iPod, nggak akan seperti iPhone. Kalau beda tipis, ntar iPhone-nya nggak laku lagi. Nah, menurut kamu gimana? Mending beli iPod atau beli iPhone walaupun Wi-Fi only? Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan iPod Touch generasi keempat di tahun 2021 ini. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, silakan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silakan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.